Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kawasan atau the area. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, yakni saya sendiri Indah Lestari 1912011035, Putri Ayu Penita 1912011044, Laila Faizatun Nisa 1912011067, Bulan Lamdani 1912011075, dan Agnes Aryunda Wuryansi 1912011024. Tentang kawasan atau the area merupakan rezim baru dalam hukum laut 1982 yang sebelumnya tidak diatur dalam KHL Jenewa 1958. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Tentang kawasan berada di luar landas kontinen dan berada di bawah laut lepas. Dalam KHL 1982, kawasan diatur dalam bab 9 bagian 1 sampai dengan 5 dari pasal 133 sampai dengan pasal 191. Pembahasan mengenai kawasan tidak terlepas dengan beberapa istilah yang berkaitan dengan kawasan, yakni yang pertama, otorita berarti otoritas dasar laut internasional. Kedua, kegiatan-kegiatan di kawasan berarti segala kegiatan eksplorasi untuk dan eksploitasi kekayaan kawasan. Ketiga, segala kekayaan mineral yang bersifat padat, cair ataupun gas in situ yang berada di kawasan atau di bawah dasar laut termasuk nodul-nodul polimetalik. Keempat, kekayaan yang dihasilkan dari kawasan dinamakan mineral-mineral. Status hukum perairan dan ruang udara yang ada di atas kawasan merupakan laut lepas dan ruang udaranya merupakan ruang udara bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai status hukum, di mana di dalam kawasan tersebut terdapat banyak sekali kekayaan yang ada di dalamnya, dan juga terdapat banyak sekali mineral-mineral yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Status hukum dan kekayaan yang ada di dalam kawasan itu sendiri mencangkup 4 hal. Yang pertama, tidak ada satupun negara yang dapat menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas bagian manapun dari kawasan dan kekayaan yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Yang kedua, tidak ada negara atau badan hukum atau perorangan yang dapat mengambil tindakan pemilikan terhadap kawasan. Jadi, tidak ada negara, badan hukum atau perorangan yang dapat memiliki atau tidak ada hak milik terhadap kawasan itu sendiri. Yang ketiga, otorita bertindak atas segala hak terhadap kekayaan yang ada di dalam kawasan tersebut. Jadi di sini otorita itu sendiri merupakan sebuah lembaga atau badan atau perusahaan yang memiliki hak untuk bertindak terhadap kekayaan yang ada di dalam kawasan itu sendiri. Yang keempat, tidak ada negara atau badan hukum atau perorangan yang dapat menuntut, memperoleh, atau melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan mineral yang dihasilkan oleh kawasan itu sendiri, kecuali yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 137. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang mengatur kawasan. Yang pertama, warisan bersama umat manusia. Kawasan dan kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia. Yang kedua, status hukum kawasan dan kekayaannya. Yang ketiga, perilaku umum negara-negara berkenaan dengan kawasan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, asas-asas PBB dan ketentuan hukum internasional lainnya, yaitu untuk kepentingan memelihara perdamaian dan keamanan, serta memajukan kerjasama internasional dan saling pengertian. Yang keempat, tanggung jawab untuk menjamin pentaatan dan membayar ganti rugi. Yang kelima, kemanfaatan bagi umat manusia. Kegiatan di kawasan harus dilaksanakan untuk kemanfaatan seluruh umat manusia dan tidak memandang letak geografis negara. Yang keenam, penggunaan kawasan semata-mata untuk maksud damai. Yang ketujuh, kegiatan di kawasan berkenaan dengan endapan kekayaan di kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional dilakukan dengan memperhatikan seperlunya hak dan kepentingan sah setiap negara pantai
yang yuridiksinya melintasi endapan tersebut. Untuk yang selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai otorita, yang mana pada kawasan dasar laut internasional sendiri terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu terletak di luar batas-batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai. Hal ini diatur dalam bagian ke-11 dari Konvensi Hukum Laut 1982 dan di dalamnya terdapat dua aneks, yaitu yang pertama Aneks 3 yang berisi tentang syarat-syarat utama dari pemantauan eksplorasi, sedangkan yang kedua yaitu Aneks 4 berisi tentang statuta dari perusahaan sebagai organ pertambangan bawah laut dari otorita. Konvensi ini juga baru mengatur tentang pendirian Otorita Dasar Laut Internasional atau yang biasa disebut Otorita atau International Seabed Authority atau ISBA, yang dibentuk untuk menangani kawasan dasar laut internasional. Terkait dengan otorita atau ISBA sendiri, otorita merupakan organisasi yang mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kawasan, terutama dengan tujuan untuk mengelola kekayaan-kekayaan di kawasan. Otorita dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 156. Semua negara peserta KHL 1982 secara ipso facto menjadi anggota otorita. Sedangkan para peninjau pada konferensi PBB ketiga tentang hukum laut yang telah menandatangani akta final mempunyai hak untuk berperan serta dalam otorita sebagai peninjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan prosedurnya. Otorita sendiri berkedudukan di Jamaika dan dapat membentuk pusat atau kantor regional yang dianggapnya perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya. Kekuasaan dan fungsi-fungsi otorita adalah kekuasaan dan fungsi-fungsi yang secara tegas diberikan kepada otorita berdasarkan KHL 1982. Dan untuk melaksanakan kekuasaan dan fungsinya tersebut dibentuklah badan-badan otorita. Selanjutnya, ada badan-badan otorita terdiri atas 3 badan, diantaranya yaitu 1. Badan-badan utama. Badan-badan utama ini meliputi A. Majelis. Majelis di sini sebagai satu-satunya badan otorita yang terdiri atas semua anggota dan merupakan badan tertinggi otorita, di mana badan-badan utama otorita lainnya bertanggung jawab kepada majelis ini. Majelis juga memiliki kekuasaan menetapkan kebijaksanaan umum sesuai dengan ketentuan konvensi ini mengenai masalah atau hal yang dalam batas kewenangan otorita. B. Dewan. Dewan terdiri atas 36 anggota otorita yang dipilih oleh majelis dan merupakan badan eksklusif otorita. Dewan ini juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan sesuai dengan KHL 1982 dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh majelis kebijaksanaan khusus yang harus dijalankan oleh otorita mengenai setiap masalah dan hal yang menjadi wewenang otorita. C. Sekretariat. Sekretariat otorita terdiri atas seseorang sekretaris jenderal dan suatu staf yang diperlukan otorita. Sekretaris jenderal merupakan kepala jabatan administrasi otorita dan bertindak dalam kapasitas itu dalam semua pertemuan majelis, dewan, dan badan tambahan manapun, dan melaksanakan fungsi-fungsi administratif lainnya yang diserahkan kepadanya oleh badan tersebut. Sekjen juga harus membuat laporan tahunan kepada majelis mengenai pekerjaan otorita. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan adalah badan otorita yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di kawasan secara langsung, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran mineral-mineral yang dihasilkan oleh kawasan. Dan yang terakhir, badan-badan tambahan yang dianggap perlu atau dapat dibentuk. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.